Yuya, Yuya, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Dokter, ada apa? Sakit. Mungkin kita harus segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tandu Alat, kamu akan baik-baik saja. Aku di sini, ayo, ayo. Hati-hati. Hati-hati. Dia sepertinya baik-baik saja. Bagus. Ada darah? Semoga dia baik-baik saja. Bayinya seharusnya baik-baik saja. Dokter, di mana keluarganya? Apakah Amerika di sini? Suaminya ada di negara lain, aku sahabatnya. Bagaimana dengan anggota keluarga lainnya? Aku tidak bisa menghubungi orang tuanya. Bagaimana keadaannya? Dia dalam bahaya besar. Dia mungkin melahirkan bayi prematur sebelum bulan ke-8 kehamilan. Jika kita mempertahankan bayinya, dia mungkin mengalami infeksi serius, sepsis, dan sebagainya. Aku juga pesimis dengan kondisi bayinya. Dokter, ikut aku. Xiaoyan. Bagaimana Yuya? Ini salahku. Ini salahku. Sudahkah kamu memberitahu Cheng Haonan? Dia bilang tidak bisa kembali karena ada angin topan. Kenapa kamu di sini? Aku menelepon kantormu. Yuya. Bagaimana kondisi pasiennya? Kami akan mengirim pasien ke ICU untuk observasi. Dia secara fisik baik-baik saja, tapi dia mengalami trauma yang tidak bisa diabaikan. Mungkin keluarga pasien perlu bersiap dan lebih sabar untuk membantunya melewati badai ini. Dia selalu bisa punya bayi lagi. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan diri. Oke, terima kasih. Dia harus di ICU untuk observasi selama 24 jam. Kenapa kamu tidak mengantar Xiaoyan pulang agar dia bisa istirahat? Aku akan menunggu di sini, jika ada sesuatu aku akan menghubungimu. Ayo pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Kamu butuh seseorang yang merawatmu sekarang. Aku benar-benar tidak butuh. Xiaoyan. Mengapa kamu harus mengeluarkanku dari hidupmu? Aku hanya ingin sendiri. Kamu tidak bisa sendirian sekarang. Aku membiarkannya keluar. Seharusnya aku tidak mengatakan ya padanya. Tinggalkan aku sendiri.
Yuya sudah bangun. Dokter bilang tubuhnya baik-baik saja. Asalkan dia beristirahat dengan baik, dia akan segera pulih. Kondisimu sedikit lebih serius kista ovarium bilateral. Kami akan memberikan perawatan sambil tetap menjaga kesuburanmu. Saya menyarankan untuk hamil sesegera mungkin setelah operasi. Idealnya hamil dalam waktu 6 bulan. Aku tidak akan hamil, aku tidak mau punya anak. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Mereka cukup mungkin kambuh lagi. Solusi terbaik adalah segera hamil. Tuan. Yuya. Aku kembali. Yuya. Maafkan aku. Maafkan aku. Kamu seperti ini akan mempengaruhi suasana hati ibu-ibu yang lain. Selama masa paling menyakitkan dalam hidup Yuya, aku tidak di sisinya. Aku suaminya. Aku mengecewakannya. Bukankah kamu terjebak dalam badai topan? Tidak ada yang bisa kamu lakukan, topan. Aku seharusnya tidak pergi. Aku seharusnya tidak meninggalkannya. Dia akan melahirkan 8 bulan. Dia sudah hamil selama 8 bulan. Bagaimana aku masih bisa fokus pada bermain game? Saat ini orang yang paling merasakan sakit adalah Yuya. Apa gunanya menyesal sekarang? Dulu ketika Yuya sedang hamil, jika kamu benar-benar menghargainya dan kalian berkomunikasi dengan baik, apakah semua ini akan terjadi? Saat ini hal yang paling penting adalah memprioritaskan kesehatan dan pemulihannya.
Jangan memikirkan apapun yang lain. Kalian. Apakah kalian melihat putriku? Yuya, Dokter Mo, di mana Yuya? Saya memindahkannya ke kamar di sebelah barat. Kenapa dia pindah kamar? Kamar ini mendapat sinar matahari terbaik. Dia bilang kamar ini penuh dengan kenangan dia dan Sing Sing. Bagaimana kunjunganmu ke rumah sakit? Apa kata dokter? Saya baik-baik saja. Tidak ada masalah besar. Kenapa tidak saya bawa Cong-Cong lain kali? Dia terus-terusan bilang kangen ibunya. Haruskah kita beritahu orang tuamu? Saya belum memberitahu mereka. Tidak nafsu makan. Bagaimana perasaanmu? lumayan baik. Saya tahu kamu sedang tidak mood. Tapi ada kabar baik. Sekarang kamu boleh minum alkohol sebanyak yang kamu mau. Kenapa tidak kita bawa Cong-Cong untuk tinggal bersamamu? Beristirahatlah yang cukup. Hubungi saya jika ada yang dibutuhkan. Selama ibunya cukup berani, bayinya akan bisa melewatinya.
Saat itu dokter bilang kepada saya bahwa meskipun bayinya selamat, dia mungkin masih punya banyak masalah kesehatan. Kita harus siap mengeluarkan banyak uang dan usaha. Tapi saya pikir itu adalah nyawa kecil. Bagaimanapun juga saya akan menyelamatkannya. Saya tidak akan menyerah padanya. Dokter Mo. Pulanglah, dia butuh istirahat. Bayimu pasti sangat sehat. Bayi saya sebentar lagi akan masuk sekolah dasar. Kenapa dia masih di sini kalau anaknya akan masuk sekolah dasar? Yuya. Semuanya akan baik-baik saja. Mama, di mana kakakku? Chong-Chong, kemarilah, aku akan biarkan kamu nonton Ultraman, ayo. Kakakmu pergi ke tempat yang jauh. Aku mau main dengan kakakku sekarang. Omong kosong, jangan pergi kemana-mana. Kamu hanya boleh tinggal dengan mama kamu, dengar tidak? Aku hanya punya kamu. Aku hanya punya kamu. Halo Yanzi, halo. Halo, hai. Hai, ini makanannya. Hai, silakan masuk. Ambil saja, aku tidak mau makan. Ada masalah? Kamu tidak nafsu makan? Apa kokinya diganti? Kamu bisa tahu? Rasanya mengerikan, aku hampir muntah. Ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Biarkan di sini, aku akan memberi makan Chong-Chong sebentar lagi. Chong-Chong tidak bisa memakannya. Bagaimana anak kecil bisa memakannya? Bagaimana kalau dia sakit? Siapapun yang memasak makanan itu tidak pantas menjadi koki. Tidak, kenapa kamu menemukan masalah dengan makanan itu? Orang lain baik-baik saja dengannya. Baik-baik? Tidak, apa maksudnya dia? Baik-baik. Kalau rasanya mengerikan, baiklah, tapi dia hampir muntah? Apa dia sengaja mengatakannya? Baiklah, baiklah. Hentikan? Kenapa aku harus menghentikannya? Apakah kita harus memanjakan pelanggan seperti itu? Baiklah. Kenapa kamu bicara banyak sekali? Kenapa kamu berteriak padaku? Chong-Chong sudah larut sekarang. Pulang dengan ayah dan tidur lebih awal. Di sini tidak senyaman di rumah. Jadi anak baik ya. Kita harus tinggal di sini bersamamu. Pergi. Baiklah. Ayo Chong-Chong, mari pulang. Kita akan datang menemui ibu lagi besok, jadi anak baik. Tunggu. Biarkan aku memelukmu lagi ya. Kamu memelukku terlalu erat tadi. Tidak heran dia bertingkah seperti ini sekarang. Bukan seperti itu dia sebelumnya. Tahukah kamu bagaimana dia dulu? Dia dulu sangat bahagia. Aku belum pernah melihat ibu sebahagia dia. Benar. Dia memang bahagia. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Bagus bahwa dia mau meluapkan emosinya denganmu. Kata-katanya mungkin menyinggung, tapi jangan diambil hati. Lalu bagaimana kita menghiburnya? Jangan bicarakan itu. Kita tidak bisa menghiburnya.
tanpa mengalami apa yang dia alami. Tidak ada yang bisa berbicara ke hatinya. Kenapa kamu duduk di sini sendirian? Aku ingin melihat bintang. Ketika ada angin dan kabut hilang, kamu akan melihat bintang. Itu juga tidak baik. Apakah makanannya tidak sesuai dengan selera Anda? Anda setidaknya harus makan sedikit. Jika ada yang Anda inginkan, saya bisa membuatnya untuk Anda. Anda harus makan sesuatu, kalau tidak Anda akan sakit. Terima kasih. Tapi saya benar-benar tidak nafsu makan. Ini semua milik Anda. Banyak sekali. Saya harus menandatangani semuanya. Nona Xiao Anda hilang selama seminggu. Apakah ini masih akan banyak? Saya harus mengambil cuti lagi lusa. Saya harus menjalani operasi kecil. Operasi apa? Pada usia ini, jika organ tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, akan ada masalah. Anda tidak memberitahu orang tua Anda kan? Anda tampaknya tahu banyak. Bagaimana dengan Qi Bin? Kami putus. Kalau begitu biarkan saya pergi dengan Anda. Baiklah. Anda di sana lebih baik daripada ibu saya. Jika ibu saya ada di sana, dia akan meminta saya untuk punya bayi. Segera setelah saya keluar dari ruang operasi. Jangan bekerja hari ini. Beristirahatlah. Biarkan saja saya yang melakukannya. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk beberapa hari ini. Pekerjaan bisa menjadi pengalih perhatian. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih sudah tinggal. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah Yuya. Apa yang salah dengan Yuya? Dia tidak makan lagi hari ini. Anda tidak bisa tidak makan sama sekali. Saya tidak bisa membiarkan klien saya mati kelaparan di pusat penahanan saya. Saya tidak akan mati. Saya juga tidak bisa membiarkan Anda kekurangan gizi. Letakkan di sana, saya akan memakannya sebentar lagi. Baiklah, beristirahatlah dengan baik di kamar. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di sini. Jika Anda ingin makan apapun, beritahu saya akan meminta mereka untuk membuatnya untuk Anda. Apa maksudnya? Saya tidak bisa meninggalkan kamar. Apakah Anda khawatir jika saya keluar dan melihat
bayi-bayi lain bahwa saya tidak akan bisa menerimanya. Atau bahwa saya akan seperti wanita-wanita dalam serial TV itu. Siapa yang menjadi gila setelah kehilangan anak mereka? Aku tidak. Jangan khawatir, aku tidak akan seperti itu. Kamu tidak perlu mencari kata-kata untuk menghiburku. Kamu tidak bisa mengerti apa yang aku alami. Ini hanya akan membuat kita berdua merasa buruk. Apakah kamu ingat mimpi buruk yang pernah kamu alami? Yang hampir membuatmu ketakutan sampai mati. Aku pikir reaksimu saat itu sangat lucu. Tapi sekarang, Ibu, bagaimana harimu? Apakah pengasuh itu datang untuk wawancara? Dia baru saja pergi. Cepat sekali. Apakah kamu mewawancarainya dengan serius? Dia tidak cukup baik. Aku bilang padamu, dia bahkan tidak mengganti sepatunya, dia langsung masuk begitu saja. Dia tidak terlihat profesional. Kamu sudah mewawancarai 3 orang minggu ini, tidak ada yang cukup baik untukmu. Bukan tentang cukup baik untukku, mereka benar-benar tidak profesional. Kamu juga tidak akan senang dengan mereka. Jaorwili sebenarnya orang yang sangat baik. Jika kamu pikir dia melakukan kesalahan, kamu bisa jujur padanya. Kamu harus belajar berkomunikasi dengan orang. Ibu, apakah kamu membersihkan rumah sendiri? Aku tentu saja aku yang membersihkan rumah, siapa lagi? Kamu juga mengepel lantai. Sangat bersih. APA? Kamu pikir aku tidak bisa mengepel lantai? Kamu bisa melakukan pekerjaan sebanyak itu. Kamu bahkan mencuci pakaian tong-tong. Tentu saja aku melakukannya. Diam-diam. Sup kura-kura dengan akar astragalus dan goji berry. Kacang campur. Cobalah. Apakah suara yang kamu buat akan meningkatkan nafsu makanku? Aku membuat diriku bersemangat dulu untuk menciptakan suasana di atmosfer dan kemudian mempengaruhimu. Katakan padaku apa yang bisa aku lakukan untuk membantu nafsu makanmu. Apa gunanya? Aku ingin menantang diriku sendiri. Lupakan saja. Nafsu makanku tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu buat. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Apakah kamu gila? Tentu saja dia tidak bisa pergi. Tapi apa yang dia alami berbeda dengan ibu-ibu lainnya. Aku pikir dia tidak harus mengikuti aturan masa nifas. Apa bedanya? Masa nifas kecil berlangsung minimal 15 hari dan Yuya membawa bayinya sama seperti ibu-ibu lainnya. Dia tidak menderita lebih sedikit. Dalam situasinya dia harus dirawat lebih baik dan beristirahat lebih banyak. Kesehatan mentalnya lebih buruk daripada kesehatan fisiknya saat ini. Jika kamu terus menahannya di sini, apa maksudmu dengan aku menahannya di sini? Sudah cukup, kamu tidak tahu apa-apa, urus saja urusanmu sendiri. Jangan khawatir, aku akan merawat Yuya dengan baik.
Ayo pergi, aku akan membawamu keluar. Aku ingat saat pertama kali bertemu denganmu kamu bilang padaku bahwa kamu tidak peduli apapun selain kesehatanmu sendiri. Kamu akan menjalani operasi berhenti bekerja. Pergi. Kamu baik-baik saja? Ayo pergi, aku baik-baik saja. Aku hampir lupa jika dia tidak menyebutkannya. Aku pernah bermimpi buruk bahwa aku sedang melahirkan bayi. Apa? Itu bukan yang terburuk. Bagian terburuknya adalah aku mengalami persalinan yang sulit. Ya Tuhan, itu terlalu dramatis. Kemudian ada dilema. Di luar ruang operasi, dokter bertanya kepada orang tuaku tentang apakah menyelamatkan ibu atau bayi. Aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Tapi aku tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Aku berteriak keras. Tentu saja selamatkan aku dulu. Kamu harus menyelamatkan aku dulu. Tapi tidak peduli sekeras apa aku berteriak, mereka tidak bisa mendengarku. Aku melihat ibuku menangis, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan ayahku, dia berkata jika putri kami yang memilih, dia pasti akan menyelamatkan bayi itu. Kemudian untuk memenuhi keinginan putrinya, mereka memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Mimpi ini terlalu dekat dengan kenyataan. Betapa khawatirnya kamu pasti. Setelah aku bangun dari mimpi buruk itu, aku langsung pergi ke tempat Yuya. Aku membangunkannya dari tempat tidur dan mengatakan padanya bahwa jika ini benar-benar terjadi suatu hari nanti, tidak peduli apa yang dikatakan orang tuaku, selamatkan aku dulu. Tapi jika itu Yuya, dia pasti akan memilih untuk menyelamatkan bayi itu. Kita keluar. Kita akhirnya lolos dari kendali setan. Kasih 5. Ayo. Kemana kita pergi? Kamu mau pergi kemana? Kemana saja? Mantan istrimu bilang. Apa? Aku minum terlalu banyak 2 malam yang lalu dan banyak bicara dengan mantan istrimu. Pikirkan kesehatanmu. Berani-beraninya kamu minum berlebihan. Tidak apa-apa. Metabolismeku cepat dan bisa minum banyak. Berhenti minum. Fokus pada poin utamanya. Aku minum dengan mantan istrimu. Jangan pura-pura mengabaikan itu. Apa yang dia katakan? Dia bilang Yuya tangguh, dia pasti baik-baik saja. Itu benar. Kami telah merawat Yuya seperti anak kecil. Tapi dia sudah dewasa. Kamu benar. Ini hal yang besar. Tapi Yuya sangat tenang. Aku yang pertama kali hancur. Aku orang yang egois. Aku hanya peduli pada diriku sendiri. Bisakah kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri? Berhenti menyalahkan dirimu. Ini bukan kesalahanmu, ini bukan kesalahan siapapun.
Waktu tersulit sudah lewat, mari kita bertahan sedikit lagi. Dan melewati ini bersama Yuyaya. Kamu tidak terlalu lewatkan. Apa yang kamu inginkan? Kembali ke kantor. Mari kita periksa kontraknya bersama. Benar-benar workaholic. Kamu mau kemana? Ke ujung dunia. Apa kamu bodoh? Santai, aku tidak melakukan perdagangan manusia. Lihat yang kedua di bab 3 tanggal pengiriman. Pada tanggal pengiriman jika pihak B ingin. Kita sudah sampai. Ayo pergi. Kita hampir sampai sebentar lagi. Duduklah. Tunggu sebentar. Duduk. Apa kamu melihatnya? Tangan kecil Sing-Sing bergerak. Aku ibu terbaik di dunia, aku akan merawat kalian bertiga dengan baik. Artinya Sing-Sing adalah bintang keberuntungan keluarga kita, dia akan membawa kita keberuntungan. Kamu punya aku dan Cong-Cong, sekarang kamu punya Sing-Sing juga, kita adalah keluarga. Ini kamu, ini ayah, ini adik kecilku, dan ini aku. Seluruh keluarga kita bersama sungguh manis. Ibu kamu adalah superwoman, kamu melindungi kami dari angin dan hujan. Kamu yang terbaik. Ayah, ayah, ada bintang. Ayah.
Bintang. Dasar anak bodoh, tidak ada bintang di kota. Ayo dengarkan aku. Kamu tidak bisa melihat bintang di kota. Kalau kamu mau melihat bintang, aku akan ajak kamu ke pinggiran kota beberapa hari lagi untuk melihatnya, oke? Ada bintang. Lihat. Lihat itu kan bintang? Cong-cong. Bintang-bintang itu melambai padamu. Mungkin kamu bisa melambai balik? Apa menu hari ini? Masuk, kamu sudah di sini, sandal-sandal ada di sini. Aku minta maaf. Terima kasih, tidak apa-apa. Tong-tong. Yuya menghabiskan seluruh makanan masak nifas hari ini, dari hidangan utama sampai dessert. Dia bahkan menghabiskan semua Sukshanghua, obat tradisional Tiongkok untuk mengatur darah. Bagus sekali. Pagi ini dia juga bertanya padaku apakah ada film yang bisa ditonton. Dia minta aku mengunduh beberapa untuknya. Yanxi bilang dia bermain piano pagi ini juga. Dia memang punya caranya sendiri. Apa caranya? Dia bisa masak dengan baik. Dan dia mencuri hati para ibu.
Serius kamu mau minta Yanxi jadi koki? Itu yang ingin aku diskusikan denganmu. Meskipun dia hanya punya sertifikat koki dasar sekarang, dia bekerja sangat keras dan punya bakat alami juga. Bukan soal sertifikat. Koki yang kita pekerjakan sebelumnya sangat berpengalaman. Koki yang pernah bekerja di Hotel Bintang 5. Yanxi tidak memenuhi syarat dalam hal ini, dia tidak punya pengalaman. Tapi dia sangat populer. Yang bisa membuktikan kemampuannya lebih baik daripada pengalaman dan sertifikat kan? Menurutmu apa alasan dia begitu populer? Karena dia masak enak? Karena kemampuannya? Jangan bercanda. Satu-satunya alasan adalah para ibu sedang bosan. Sekarang ada anak ganteng yang berkeliaran. Itu sesuatu yang baru dan menarik bagi mereka. Yanxi kemari. Dia meremehkanku dulu di Xia, dia juga seperti ini. Hanya karena aku laki-laki dia pikir, aku tidak sebagus rekan perempuan. Apa maksudnya tadi? Aku menang hati para ibu dengan wajahku? Apakah wajahku sebegitu menarik? Kamu memang terlihat baik. Kenapa dia selalu merendahkan aku? Dia sangat sombong. Cukup. Berhenti mengeluh. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera mendapatkan sertifikat nutrisi. Jika kamu ingin mendapatkan rasa hormat orang lain, kamu harus cukup kuat sendiri. Xiao Yan selalu sombong. Dia selalu merendahkan orang lain, kamu tahu kenapa? Siapa yang berani merendahkannya? Dan kapan dia peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Li hampir selesai. Aku belum mengepel lantai. Tidak. Lakukan besok. Kamu takut Zhao Rui akan kembali? Kemarin kalian hampir bertemu. Oke, aku akan pulang. Dan aku akan berbicara dengan Zhao Rui lagi. Anak ini keras kepala. Aku tidak akan memberitahunya untuk saat ini. Tapi kamu harus datang ke sini seperti biasa. Bahkan jika dia kembali lebih awal, dia tidak bisa lebih awal banyak. Oke, aku akan datang ke sini seperti yang kamu minta. Kepala Chen, aku tidak pernah tahu bahwa kamu takut pada Zhao Rui. Zhao Rui, kamu pulang kerja. Kamu juga. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Ibumu meneleponku untuk datang ke sini. Aku juga tidak ingin datang. Tapi aku pikir dia simpatik, aku tidak bisa menolaknya. Jangan mempermalukannya saat kamu pulang. Tidak mudah baginya. Kamu punya bayi dan memintanya untuk menjaga anak itu. Zhao Rui, kenapa kamu punya bayi? Kalau kamu tidak punya waktu untuk menjaganya, dengarkan baik-baik. Berhenti datang ke rumahku. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas tadi? Ibumu meneleponku untuk datang ke sini. Tidak peduli siapa yang menyuruhmu datang. Kalau kamu berani datang ke sini lagi, aku akan menelepon polisi. Lakukanlah. Kamu bahkan bisa mempostingnya di Weibo. Maka aku juga akan memposting. Biarkan publik tahu. Seperti apa ibumu itu. Biarkan mereka memberikan komentar untuk menilai apakah kamu layak menjadi seorang ibu. Aku tidak peduli, aku tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Tapi kamu melakukannya. Apakah kamu tidak punya karir? Apakah kamu tidak sangat peduli dengan pekerjaanmu? Chen Zhao Rui, dengarkan baik-baik. Mari kita hidup berdampingan dengan damai. Ibumu menyukaiku. Begitu juga anakmu. Aku yakin suatu hari kamu akan menyukaiku. Apa? Masuk saja langsung cemberut. Apa yang sudah kulakukan sampai kamu marah?
Aku seharian rapat sekarang aku tidak enak badan. Bagian mana yang tidak enak? Tulang lehermu. Aku akan berbaring sebentar. Yanzi buka pintu. Buka pintu Yanzi. Buka pintu. Ayo berhenti bersembunyi, aku sudah melihatmu. Buka pintu. Tidak, Berapa umurmu? Kenapa masih kekanak-kanakan? lebih muda darimu. Buka atau tidak? Aku merasa kamu. Baiklah, jangan buka. Jangan buka semalaman. Aku merasa kamu. Apa sekarang kamu benar-benar memihak Chen Jiaorui? Kalian berdua berurusan denganku bersama. Aku hanya berpihak pada keadilan. Mama, Jiaorui, apakah kamu melihat gaunku? Yang mana? Yang favoritku? Yang aku pakai saat toko baruku dibuka. Tidak, aku belum melihat ada apa. Apakah kamu sudah cuci muka di sini baru-baru ini? Tidak. Aneh. Ada apa? Tidak ada. Aku harus menutup telepon. Apakah Chen Jiaorui adalah keadilan? Aku merasa kamu terlalu muda. Apakah kamu tahu apa yang dibawa oleh perceraian yang gagal untukku? Terkadang kita tidak bisa berbuat banyak untuk banyak hal. Dan apakah kamu tahu ada banyak rasa sakit yang tidak bisa dipulihkan selamanya? Ketika aku berada di titik terendah hidupku, Xiao Yanlah yang membantuku. Dia membantuku menyadari betapa baiknya hidupku lagi. Tahu. Jadi aku ingin melakukan sesuatu untuknya sungguh. Apa saja. Kamu mengaku kalau kamu suka dia? Bodoh. Di dunia ini ada hubungan yang lebih penting daripada cinta.
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, kamu di mana? Kemarin aku bilang aku tidak gugup. Aku bohong. Ini pertama kalinya aku operasi sejak lahir. Bagaimana kalau aku alergi terhadap anestesi? Aku yang ketiga hari ini. Yang ketiga. Menakutkan. Tidak apa-apa kalau aku yang pertama. Sangat buruk saat menunggu. Cepatlah. Kamu sebagai bawahan harus datang dan menemui bosmu. Kenapa kamu tidak punya perasaan? Aku hanya memberitahumu tentang operasiku, hanya kamu, aku bahkan tidak memberitahu orang tuaku. Jika sesuatu terjadi selama operasi, kamu harus memberitahu orang tuaku. Kamu katakan pada mereka bahwa semua kata sandi kartu bankku adalah tanggal ulang tahun ibuku. Maka dia akan tahu betapa dalamnya aku mencintainya. Terima kasih. Kamu datang atau tidak? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu masih di sini? Tentu saja aku akan datang. Kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Xiao Yan, sekarang giliranmu. Bukankah aku yang ketiga? Ya, mereka sudah selesai, bersiaplah. Jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan pergi kali ini. Aku akan menunggumu.